Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan Salam Harmoni. Baik semuanya, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079 dari kelas C, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan video kurang lebih berdurasi 5-8 menit, di mana bertujuan untuk menempuh mata kuliah tugas komunikasi data. Saya akan mempresentasikan mengenai peran atau sinyal digital dan sinyal analog dalam hubungannya dengan komunikasi data. Baik, tak usah berlama-lama, kita langsung saja untuk masuk ke dalam materinya, di mana komunikasi data ini telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana hampir semua perangkat yang kita gunakan seperti komputer, smartphone, dan peralatan rumah juga mungkin sudah pintar, jadi bisa bergantung kepada smartphone yang kita gunakan sekarang. Jadi semua ini bergantung pada kita ini untuk mengirim dan menerima data atau transmisi yang lebih efisien. Jadi dalam proses transmisi data itu sendiri, kita ini terdapat dua jenis sinyal utama, di mana yang kita gunakan yaitu sinyal analog. Selanjutnya ada juga sinyal digital. Jadi presentasi saya pada kali ini yaitu akan membahas kedua jenis sinyal tersebut dan bagaimana mereka ini berperan dalam komunikasi data modern pada masa sekarang ini. Jadi untuk sinyal analog sendiri itu adalah gelombang yang berubah secara kontinu dan halus dalam bentuk gelombang yang sinusoidal, di mana contoh sinyal analog ini seperti yang umum termasuk dalam gelombang radio dan gelombang cahaya, di mana sistem-sistem analog ini digunakan dalam sistem komunikasinya yang beranalog seperti TV analog, radio AM atau FM, dan telepon analog. Di mana kelebihan utamanya itu sinyal analog ini adalah kesederhanaan dan biaya yang relatif murah. Selain itu, sinyal analog ini dianggap lebih alami dan dapat mempresentasikan informasi dengan kualitas yang lebih baik, di mana dalam beberapa kasus seperti sistem audio. Namun, sinyal analog juga memiliki beberapa kelemahannya. Sinyal analog ini rentan terhadap noise dan distorsi yang dapat mengurangi kualitas sinyalnya. Selain itu, sinyal analog ini memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas dan kualitas data yang dapat ditransmisikan. Selanjutnya saya akan membahas sinyal digital itu sendiri, di mana sangat berbeda sekali dengan sinyal analog. Sinyal digital ini adalah deretan pulse on off, di mana digital ini adalah deretannya 1:0, atau kita bisa bilang dalam bentuk biner, di mana sinyal digital ini mempresentasikan data dalam bentuk diskrit atau terpisah, di mana bukan dalam bentuk gelombang yang kontinu seperti analog. Sinyal digital ini digunakan dalam sistem komunikasi yang digital seperti internet, telepon. Selanjutnya itu perangkat digital lainnya seperti elektronik modern, di mana kelebihan utama dari sinyal digital adalah ketahanannya terhadap noise dan distorsinya, di mana serta kemampuannya ini untuk dikompresi dan diproses juga sangat mudah, di mana dalam menggunakan perangkat digital yang kita gunakan sendiri ini sangat mudah dan praktis. Jadi kita dengan menggunakan sinyal digital ini kita dapat ditransmisikan dengan lebih efisien dan lebih sedikit kesalahannya. Sinyal digital juga memungkinkan kita penggunaan ini seperti teknik-teknik seperti pengkodean dan modulasi untuk meningkatkan kapasitas kualitas transmisi data. Namun sistem komunikasi digital ini juga membutuhkan perlengkapan yang lebih kompleks, di mana seringkali
mahal ya dibandingkan dengan sistem analog. Selain itu, sinyal digital juga harus dikonversi ke dalam bentuk analog yang terlebih dahulu, di mana kita dapat ditransmisikan melalui beberapa media seperti udara atau kabel tembaga. Jadi konversi sinyal ini kita seringkali mendengar, di mana data ini kan seringkali dalam bentuk analog. Maka sinyal analog ini harus dikonversi dulu agar dapat diproses ke perangkat digital. Proses ini juga disebut digitalisasi sampling, di mana sinyal analog diambil dan sampelnya ini diambil pada interval waktu tertentu, jadi direpresentasikan dalam bentuk digitalnya. Sebaliknya, sinyal digital ini yang telah diproses oleh perangkat digital harus dikonversi lagi kembali ke dalam bentuk analog sebelum ditransmisikan melalui beberapa media seperti udara atau kabel tembaga. Proses ini disebut konversi digital ke analog atau DAC. Jadi untuk peringkas semua ini, kita sudah tahu di mana sinyal digital dan analog ini memiliki perbedaan yang dasar dalam cara mereka mempresentasikan dan mentransmisikan data. Sinyal analog adalah gelombang kontinunya, sementara sinyal digital adalah deretan biner yang diskrit. Jadi sinyal digital ini memiliki kelebihan dalam ketahanan terhadap noise, kemampuan kompresi, dan kemudahan pemrosesan. Namun sinyal analog lebih sederhana dan murah dalam pengimplementasiannya. Jadi komunikasi data modern semakin mengandalkan sinyal digital, teman-teman. Namun sinyal analog masih memiliki perannya sendiri, di mana dalam beberapa aplikasi tertentu ini pemahaman tentang sinyal digital dan analog sangat penting, di mana kita dalam bidang komunikasi dan teknologi ini informasi secara umum. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi singkat pada kesempatan kali ini. Saya harap presentasi singkat saya ini dapat memberikan gambaran umum mengenai tentang sinyal digital dan analog serta peran mereka dalam komunikasi data. Jadi ada hubungannya di dalam komunikasi data itu mengenai sinyal analog dan digital itu sendiri. Jadi terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Saya harap teman-teman di luar sana sehat, dan saya selaku penyelenggara video memohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan penyampaiannya dan kekurangannya. Saya memohon maaf. Saya akhiri presentasi saya dengan singkat dengan salam keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Rahayu, dan salam harmoni.